Salam. Selamat malam kepada seluruh jemaat. Hari ini kita mengadakan kebaktian malam Pasion yang ketiga dengan tema seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 6 dan 7. Tiap hari namamu kami puji dan muliakan, kini dan selalu terus sampai kesudahan zaman. Buat kami bertekun hingga hari datangmu. Tuhan kasihanilah, kasihani kami ini dalam cahaya kurnia. Tuntun yang telah kau pilih, kau harapan umatmu, kasihmu kekal teguh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, amin. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita,
Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal dan yang telah mati menggantikan kami, supaya tidak seorang pun binasa, tetapi supaya kami menerima kehidupan yang kekal. Dirilah kami ya Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi kekudusan dan kebenaran kami. Ampunilah seluruh dosa kami, karena pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami. Sandengkanlah telinga-Mu terhadap doa-doa kami, dan kasihanilah kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145 ayat 1 dan 2. Tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam berdirinya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu masih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa pedih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Penetapan perjamuan malam, Markus 14 ayat 22 sampai 25. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Ternyata murid-murid masih belum mengerti apa yang Yesus katakan. Mereka masih belum tahu bahwa perjamuan itu adalah perjamuan terakhir Yesus bersama dengan mereka. Ya, mereka masih tidak peka terhadap peringatan Yesus tentang kematiannya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih belum memahami makna dari perjanjian Tuhan sebagai simbol kesatuan dan persekutuan kita
dalam Tuhan, meskipun perjamuan itu tidak bisa kita lakukan karena situasi dan kondisi darurat yang sedang kita alami, tetapi persekutuan kita dalam Tuhan tetap mengikat dan mempersatukan kita dimanapun kita berada. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 253 ayat 2. Kehidupan biar iblis datang menerpa. Tabahlah, tabahlah. Petrus menyangkal Yesus. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini sama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah air. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar menangis dengan sedihnya. Ternyata sejak dahulu sampai sekarang, bukan hanya Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, bahkan banyak orang Kristen yang telah menyangkal Yesus lebih dari 3 kali. Mungkin di antara sekian banyak orang itu kita pun termasuk di dalamnya. Tetapi apakah kita juga mau sama seperti Petrus yang menangis dan sedih setelah menyangkal Yesus? Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 3. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salib-Mu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Pilatus yang tidak berdaya, Yohanes 19 ayat 4 sampai 16. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku?
Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu Dia menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan Dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Pilatus, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepadanya, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1. Menjulangnya atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelan yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam Passion yang terakhir ini, malam Passion yang ketiga, saya ambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Saya akan bacakan bagi kita semua, dan marilah kita bersama-sama memasuki firman ini. Demikianlah tertulis, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah malam Passion terakhir pada tahun ini yang kita lalui. Malam di mana kita kembali diajak untuk memasuki dan menghayati pekerjaan penyelamatan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita berpassion di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, keluarga dan pribadi yang sedang bergulat
yang sedang menderita, yang sedang berjuang dalam pergulatan yang sama, yaitu melawan pandemi virus COVID-19. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya, apalagi memikirkannya. Tapi ia nyata dan telah merenggut begitu banyak, berjuta jiwa, jutaan jiwa, saudara, orang-orang yang kita kasihi, sahabat, ataupun mereka yang tidak kita kenal. Di antara jemaat ada yang kehilangan orang tua, sahabat, anak, ayah, ibu, teman. Dia tidak memandang status, tidak memandang jenis kelamin, tidak membedakan agama ataupun suku, tidak melihat kemampuan jemaat atau hamba Tuhan, kaya atau miskin, pejabat atau masyarakat biasa. Ini adalah bagian dari sejarah dunia ini. Bagi perjalanan hidup kita yang berharga, umat Tuhan, kita secara umum, umat Tuhan harus beribadah di rumah. Bukan karena kita malas, atau bukan karena kita tidak rindu untuk menyembah Tuhan dan menghadap altarnya di gereja. Kita merindukan suasana hangat dan mesra melalui sapaan dan jabat tangan. Para saudara-saudara yang tergabung dalam paduan suara rindu kembali bernyanyi dengan dipimpin oleh pemimpin paduan suaranya, yang mungkin bisa saja pada saat latihan merasa lelah karena berulang kali harus mengulang kembali nyanyian itu untuk dinyanyikan pada malam Pasion, pada Jumat Agung, pada Paskah, pada ibadah Minggu. Tetapi hari ini kita harus rela untuk bernyanyi dalam diri kita dengan keluarga kita. Kita rindu untuk melawat orang tua, melawat sanak saudara, kerabat yang sehat ataupun sakit, jemaat yang bergumul, untuk memeluknya, menguatkannya. Seandainya kita bisa datang untuk meneguhkannya, tapi kita tidak bisa. Kita harus di rumah, harus mengisolasi diri, harus mengatur jarak. Benarlah kata pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada waktunya. Iya, segala sesuatu memang ada waktunya. Sekarang juga saudara-saudaraku adalah waktu yang sangat baik untuk kita menghayatinya, sehingga kita dapat memaknainya kemudian dengan cara yang baru. Jemaat Tuhan yang ditebus dan dikasihi oleh Kristus, demikian juga kita mau menghayati kembali perbuatan besar Allah dalam kasih dan penyelamatannya atas kita, atas seluruh ciptaannya, atas dunia ini. Kebenaran firman yang tadi telah saya bacakan mengingatkan kita kembali, atau kebenaran melalui Pasion ini mengingatkan kita kembali dalam perjalanan dan pencarian hidup kita tentang kebenaran yang sejati. Sama seperti Nikodemus, kita mau menemukan apakah atau siapakah, di dalam apakah atau di dalam siapakah kebenaran yang sesungguhnya. Dan sekaligus firman ini, Injil yang telah saya bacakan tadi, menjadi jawaban atas persoalan
yang sedang kita hadapi, kecemasan, keraguan-raguan, kesedihan, kita membutuhkan pegangan yang sejati. Karena itu, setidaknya 2 hal dari firman ini pada malam Pasion ini diingatkan kembali kepada kita. Yang pertama adalah bahwa Kristuslah keselamatan dan tabib agung bagi kita. Dia melakukannya dengan pengorbanan yang sangat mahal, yang sangat besar. Dalam firman ini ditunjukkan dengan 2 kata, yaitu kata ditinggikan dan anak manusia. Kata ditinggikan, saudara-saudaraku yang terkasih, menunjuk kepada peninggian Yesus yang pertama di atas kayu salib. Setiap tahun, saban tahun, bahkan seringkali dari mimbar kita mendengar kata salib di Golgota. Salib adalah simbol penyangkalan diri. Salib adalah simbol ketaatan untuk mau menderita. Salib adalah simbol pergulatan dan perjuangan hingga detik-detik terakhir. Sama seperti ketika Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Kemudian dia tertunduk dalam diam, dalam kematiannya. Kata itu juga menunjuk kepada pengangkatan atau naiknya Yesus ke surga. Kata salib dan kenaikan Yesus ke surga adalah satu paket yang tidak terpisah. Ia yang maha tinggi, Ia yang adalah pemilik surgawi, Dia turun untuk direndahkan. Tetapi ketika Ia mau direndahkan, kemudian di sanalah Allah Bapanya meninggikannya. Inilah yang digambarkan juga oleh Musa. Proses ini digambarkan oleh Musa dengan kata bahwa bagaimana Musa disuruh oleh Allah untuk membuat ular tedung ketika umat itu melakukan dosa. Dan begitu banyak di antara mereka yang akhirnya menderita bahkan mati. Ketika umat itu dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan, keluar dari perbudakan. Saudara-saudaraku, apakah yang Tuhan perbuat? Apakah Tuhan diam dengan pergulatan persoalan itu? Tidak. Itulah mengapa Tuhan melalui Musa menyuruh agar siapa saja yang mau selamat, maka dia harus melihat, menengok, menengadah dengan percaya kepada ular yang telah dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Apa yang hendak dimintakan sesungguhnya adalah sebuah sikap yang mau menunjukkan pengakuan akan dosa. Ketika umat itu mau mengakui dosanya, maka di sanalah mereka mendapatkan kesembuhan dan keselamatan. Inilah juga kabar sukacita bagi kita, kabar baik bagi kita, penghiburan bagi kita, penguatan bagi kita. Jika kita mau selamat, kita mau disembuhkan, pandanglah tabib agung itu. Datanglah kepadanya. Mari kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita memohon kepadanya pengampunan akan dosa kita. Dan kita percaya firman-Nya berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka Dia adalah setia mengampuni dosa kita. Dan dalam pengampunan itulah kita akan beroleh keselamatan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, salib, kebangkitan dan kenaikan adalah pemuliaan Tuhan yang tertinggi atas diri Yesus.
dan melaluinya setiap orang yang percaya pada pengorbanan itu akan beroleh selamat. Kedua anak manusia, ada 81 kali kita temukan kata anak manusia dalam Injil Yohanes, dan itu semua menunjuk kepada Yesus. Yesus sendiri yang menyebut dirinya sebagai anak manusia. Ini mau menyatakan bahwa dia mau menunjukkan kerendahan hatinya, penderitaan, kebangkitan, dan kedatangannya untuk kedua kali. Bukankah anak manusia itu yang turut berteriak merasakan akibat dosa, merasakan betapa beratnya buah daripada dosa? Dia berteriak dari salib itu, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Ia pula yang turut merasakan betapa beratnya berjuang untuk setia dan taat pada Bapaknya. Dia berkata dalam pergulatan doanya, "Ya Bapakku, jika boleh ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jika tidak, kehendak-Mu-lah yang jadi." Saudaraku, anak manusia itu pula yang menangis karena sahabatnya meninggal. Dan sekaligus dia pula yang berkata, "Ikutlah jejakku. Sangkallah dirimu, rendahkanlah hatimu." Inilah ajakan juga bagi kita. Hanya dengan penyangkalan diri dan kerendahan hati, kita dapat berkorban. Kita rela untuk berkorban. Orang yang sombong, orang yang mementingkan diri, tidak akan pernah dapat menghayatinya. Dan kita sangat tahu, kita jelas-jelas bisa melihat kenyataan bahwa tidak sedikit orang yang jatuh di dalam karir, yang rusak hubungannya karena kesombongan. Salah satu buah daripada kerendahan hati adalah kita mau mengevaluasi diri. Kita mau mengintrospeksi diri. Masa ini juga adalah masa yang baik sekali. Masa yang sangat tepat bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Seorang suami terhadap istrinya, seorang anak terhadap orang tuanya. Kita makhluk ciptaan Tuhan yang dipandang mulia diciptakan ini, mengintrospeksi diri, apakah kita sudah melakukan amanat Allah untuk memelihara bumi? Bagaimana keberpihakan kita terhadap alam dan lingkungan? Saya percaya, sama seperti keyakinan Amang Inang, saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anak kami, selalu ada hikmat di balik sebuah petaka. Selalu ada pelajaran berharga di balik sebuah musibah. Yang kedua, dari firman ini kita dimintakan bagaimanakah sikap kita kepadanya. Itulah yang menentukan bagaimana kita dapat menerima pengorbanan, perjuangan daripada Kristus itu sendiri. Dalam firman ini dikatakan dalam ayat yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pernah ada seorang anak pulang bermain pada sore hari. Dia pulang dengan resah dan cemberut. Lalu si ibu yang melihat anak ini bertanya,
Ada apa? Apa yang terjadi? Lalu si anak menjawab, "Mama, kacamataku hilang dan aku sudah mencarinya di mana-mana, tapi aku tidak menemukannya." Lalu kemudian si ibu dan anak itu pergi mencari ke lapangan basket tempat si anak bermain. Tidak berapa lama kemudian kacamata itu ditemukan si ibu. Lalu anak itu berkata kepada mamanya, "Mama, bagaimana mungkin Mama begitu cepat menemukannya?" Tahukah Amang Inang apa yang dikatakan oleh si ibu? Mamanya berkata, "Anakku, yang kita cari berbeda. Kau hanya mencari benda kecil yang terbuat dari plastik. Tetapi Mama mencari benda seharga ratusan ribu rupiah." Saudaraku, Yesus melakukan lebih dari sang mama. Yesus datang mencari kita. Mengapa? Pada ayat yang ke-16 dalam nats ini kalau kita baca, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, kita berharga. Bahkan kita sangat berharga di mata Tuhan. Bukan hanya kehidupan kita, tetapi juga kematian kita. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana? Apakah jawaban kita? Ada satu syarat dalam firman ini dikatakan, siapa yang percaya? Percaya. Ada 98 kali kata ini dipakai Yohanes dalam Injil ini. 98 kali. Kata yang begitu penting dan mendapat tempat. Percaya secara sederhana, mungkin kita boleh katakan penyerahan total, penyerahan penuh. Dalam bahasa Batak dikatakan posniro hasitutu. Percaya penuh bahwa Allah memelihara orang percaya, bahwa Allah mengasihi sehingga Dia mau menebus dosa orang yang percaya itu. Percaya yang dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap pikiran kita. Bukan percaya yang campur aduk. Bukan percaya yang menganggap semua kepercayaan itu relatif benar. Bukan juga kepercayaan yang ragu-ragu, suam-suam kuku. Dalam buku Ende kita, saya yakin kita semua mudah, bahkan sangat suka dengan lagu ini. Dalam buku Ende 250 dikatakan, "Holan Jesus dohubain dongaku ai ibana pasonak konau." Benarkah itu Amang Inang? Hanya Yesuskah yang kita percaya dari segala usaha kita, dari segala upaya kita menjaga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, meminum vitamin, makanan bergizi, berjemur sampai hampir kulit kita gelap? Kita mau katakan hanya Yesus. Dan karena Yesus, maka semua itu akan menjadi kebahagiaan bagi kita. Kita hanya berusaha. Pada akhirnya yang empunya keputusan adalah Dia. Iman kepada Yesus, itulah jalan kita beroleh kehidupan kekal. Itulah jalan kita beroleh kehidupan yang selama-lamanya. Ketika kita mengingat saudara-saudara kita, bahkan hamba-hamba Tuhan termasuk Amang Pendeta Bona yang telah tidur panjang, maka kita mengingat mereka.
dalam iman kepada Tuhan, bahwa iman mereka membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu berarti kualitas hidup yang tertinggi, yang kita dapat bukan dengan pengetahuan, tetapi dalam hubungan kita yang intim, persekutuan kita yang kita bangun, yang hidup dengan Allah. Karena itu, kehidupan kekal bukan persoalan nanti, tetapi juga persoalan kini dan di sini. Allah memperdamaikan kita. Kata memperdamaikan itu mencakup 4 hal, yaitu perdamaian antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, saya dengan amang inang, seorang suami dengan seorang istri. Yang ketiga, manusia dengan semua ciptaan, dengan alam, dengan lingkungan, juga manusia dengan dirinya sendiri. Bagaimana kita boleh berdamai dengan diri kita sendiri? Jika seseorang telah memperolehnya, maka sesungguhnya ia telah menerima pendahuluan akan kehidupan kekal itu, meskipun kita masih di dunia ini. Barang siapa percaya kepada Kristus, sesungguhnya ia telah memperoleh mutu dan kualitas kehidupan surgawi. Acap kali dalam doa kita berkata, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Karena itu biarlah selagi kita di dunia ini, semasih kita diizinkan Tuhan bergulat dengan kenyataan, dinamika kehidupan ini, marilah kita menghidupi kehidupan yang bermutu dan berkualitas surgawi. Marilah kita menghargai kehidupan, sebab sungguh Allah begitu menghargai kehidupan kita. Marilah kita mencintai kemanusiaan dan berusaha untuk berjuang bersama-sama bagi kemanusiaan. Saat ini waktu kita untuk terus-menerus membangun persekutuan, kesatuan, tidak hanya dalam doa, tetapi juga dalam tindakan. Kita berdoa membangun harapan iman di tengah-tengah pergulatan saat ini. Kita berusaha bersama-sama, bertanya apa lagi yang harus kita perbuat. Harus bersama-sama turut untuk menjadi bagian yang saling meneguhkan, menguatkan. Saudaraku, ada sebuah cerita yang mungkin kita pernah dengarkan. Konon ada seorang ibu yang pulang dari pasar dan seekor tikus melihat apa yang dilakukan si ibu ini. Kemudian ketika si ibu itu pergi, tikus ini pun mencoba untuk melihat apakah yang dibeli oleh si ibu itu. Lalu dia melihat ternyata belanjaan itu salah satunya adalah perangkap tikus. Dia sangat terkejut dan juga sekaligus ketakutan. Lalu dia berlari, dia pergi menemui antara lain seekor ayam. Dia berkata kepada sang ayam, dia menceritakan tentang perangkap itu. Tetapi tahukah Amang Inang, apakah jawaban sang ayam? Tentu tidak. Ternyata ayam berkata, "Hai saudaraku tikus, aku tahu kau ketakutan karena perangkap tikus. Tetapi ketahuilah
tidak ada apapun yang terjadi kepadaku, karena itu adalah perangkap tikus. Lalu kemudian dia berlari ke kandang kambing dan dia bercerita kepada seekor kambing milik daripada petani itu, si ibu itu. Lalu kemudian sang kambing menjawab, "Sahabatku tikus, maaf, tidak ada yang dapat kulakukan untukmu. Pergilah ke hutan dan selamatkanlah dirimu." Lalu tidak berputus asa, tikus pun pergi dan bertemu dengan sapi. Tetapi kemudian sapi pun menjawab, di dalam kesibukannya dia berkata, "Aku saja tidak dapat kuurus. Pergilah, aku tidak punya waktu untukmu." Pada malam hari kemudian, ketika si ibu mendengar di dapur begitu ribut, dia berpikir bahwa perangkap tikus itu berhasil. Dan dapur itu gelap, sehingga dia tidak tahu persis apakah yang ada dalam perangkap itu. Ketika dia hendak memukul perangkap tikus itu, dia kemudian dipatuk oleh ular yang ternyata ada dalam perangkap itu. Karena ular berbisa, si ibu ini pun menjadi sakit. Dia demam. Lalu suaminya berpikir apa yang harus dia lakukan. Dia ingat bahwa betapa baiknya untuk orang yang demam minum sup ayam. Lalu dia pergi mengambil ayamnya dan memotong ayam. Yang ayam itu sendiri berkata kepada tikus bahwa tidak ada yang dapat dia lakukan. Tapi ternyata si ibu ini tidak semakin sembuh. Demamnya semakin tinggi. Lalu ada orang berkata, "Oh, hatinya kambing itu bagus." Lalu dia potong kambingnya dan kemudian dia beri untuk diminum istrinya. Tetapi ternyata pada akhirnya istrinya mati, meninggal. Akhirnya banyak orang datang dan sang suami pun berpikir apa yang harus dia lakukan untuk orang banyak. Lalu dia mengambil sapinya dan memotong sapi itu. Saudara-saudaraku, saya yakin kita semua mengerti makna daripada ilustrasi itu, meskipun itu cerita yang mungkin tidak terjadi, cerita yang hanya diceritakan, menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kiranya dengan kita bersama-sama seperti yang saya katakan tadi, kita sehati, kita sepikir, kita berdoa kepada Tuhan, membangun harapan dan percaya bersama. Dengan demikian, itu menjadi kekuatan bagi kita semua, dan kita memohon Tuhan memulihkan bumi kita, dunia kita, masyarakat kita, bangsa kita, dengan sungguh-sungguh menaruh percaya dan berharap kepadanya. Di akhir renungan ini, saya mau mengajak kita mendengarkan atau bahkan mengikuti lagu ini jika kita tahu lagunya, Waktu Tuhan yang Terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti,
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ajar kami Bapa untuk selalu percaya, berpegang kepada pengharapan yang teguh akan Tuhan. Meskipun dalam badai, mungkin kami sulit untuk selalu menengadah, memandang, berseru dan berserah kepada Tuhan. Mampukan kami dengan Roh-Mu agar kami teguh, justru di saat-saat sulit seperti ini. Kami juga menghadirkan kerajaan-Mu. Kami turut teladan-Mu. Kami ikut di dalam pergulatan yang telah Engkau menangkan itu. Dan kami percaya bahwa kami adalah bagian daripada perjuangan Kristus yang berharga. Sehingga kami juga menjadi pribadi yang menang, menjadi keluarga yang menang. Dan kami bersama-sama ya Tuhan saling meneguhkan, saling menguatkan, mengarahkan harapan dan iman kami kepada Tuhan untuk bumi kami, untuk masyarakat kami, untuk dunia ini. Tuhan yang berkata bahwa jika kami percaya, kami telah hidup di dalam kekekalan, keabadian bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan berkenan juga untuk memberkati saudara-saudara kami yang saat ini bergulat, baik di rumah atau di rumah sakit. Tuhan yang hadir untuk mengambil kecemasan kami, menggantikannya dengan ketenangan, keteduhan, menggantikannya dengan sukacita, kedamaian. Biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan mereka, dan jangan biarkan seorang pun dikuasai oleh pikiran dan ketakutan. Juga kami memohon kepadamu untuk semua yang terlibat di dalam upaya-upaya untuk melawan virus ini, baik pemerintah kami atau bangsa-bangsa, negara-negara, baik juga Tuhan para medis, dokter, perawat, rumah sakit, pegawai-pegawai staf dan lain sebagainya. Tuhan, kami mohon kepadamu, ya Allah kami yang sumber keselamatan kami, tolonglah Bapa, lindungi mereka, pulihkan kekuatan mereka. Tetaplah Tuhan memberikan semangat di dalam diri mereka sehingga mereka boleh bertahan menghadapi begitu banyak godaan yang mungkin menggoda mereka, sebab mereka juga adalah manusia yang biasa. Mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya orang tua, mereka punya saudara, mereka punya mimpi-mimpi ke depan. Kami mohon padamu Tuhan, kami juga memohon kepadamu, tambahkanlah Bapa anak-anakmu yang berhikmat dan yang takut akan Tuhan, yang menemukan apakah Tuhan yang dapat dilakukan untuk melawan pandemi ini. Juga melalui pemerintah kami dengan kebijakan-kebijakan
yang akan mereka ambil. Tolong Bapa, secara khusus Presiden kami dan Wakil Presiden, biarlah Tuhan, mereka boleh bersama-sama Tuhan pakai, justru untuk menunjukkan betapa kami dapat bersama-sama keluar dari bencana ini. Tambahkanlah Tuhan kesadaran bagi masyarakat, secara khusus masyarakat Indonesia, untuk melihat ini adalah juga bukan tentang dirinya sendiri, tentang dirinya semata, tapi apa yang dia lakukan itu juga berarti bagi orang lain. Sehingga kami boleh mawas diri, kami boleh menahan diri, kami boleh mengisolasi diri dengan baik. Sembari kami juga Tuhan, dengan segala keberadaan yang Tuhan berikan, kelebihan yang Tuhan berikan, kami boleh berbagi, kami boleh menopang, bukan hanya dalam doa, tetapi juga dalam tindakan nyata. Terima kasih Bapa. Beberapa dari jemaat Tuhan pada minggu-minggu yang lalu telah pulang ke haribaan Tuhan. Padamu kami serahkan keluarga. Mohon Bapa penghiburan dan peneguhan daripada roh-Mu, sehingga melalui masa-masa pasion ini, Jumat Agung dan Paskah ini pun, mereka boleh menikmati pergulatan ini di dalam penghayatan akan kemenangan, keselamatan daripada Kristus. Pulihkanlah anak-anak-Mu itu. Kepadamu Bapa kami serahkan. Ketika kami pulang dari tempat ini, kemanapun kami melangkah, dan setiap rumah anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang hadir dan berkuasa. Terpujilah Engkau Bapa dalam kasih Yesus. Kami memohon pengampunan, sekaligus kami mau mengucap syukur kepadamu. Terpujilah Engkau dari kekal hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya, gantiku yang bercela. Kuasanya, kasih-Nya urus selamat dunia, menebus manusia. Sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia, menebus manusia.
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkatimu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Amin.